Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wulandari, NPM 1921030330, kelas F Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peradilan tata usaha negara yang diawali dengan sejarah dan dasar hukum. Pengadilan tata usaha termasuk ke dalam pengadilan yang termuda. Dalam sistemnya, peradilan tata usaha negara memiliki 3 pilar kekuasaan, yang dimana yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dan PT UN sendiri itu termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Berdasarkan teori trias politika, lembaga eksekutif secara politis diatur oleh lembaga legislatif dan secara yuridis diatur oleh lembaga yudikatif. Karena pejabat administrasi negara menjalankan fungsi eksekutif, maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Konsep dasar negara PT UN adalah negara hukum. Trias politika menurut Montesquieu, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diatur oleh Mahkamah Agung dan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara atau bisa disebut PT UN. PT UN adalah peradilan yang baru dibentuk dan hanya sedikit pengadilan tingginya dan hanya terdapat di 4 kota atau 4 daerah, yaitu Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, yaitu untuk mewujudkan tata usaha negara dan masyarakat tertib administrasi, yaitu kebebasan yang merdeka, bebas, dan mandiri. Juga ketertiban hukum dengan acara publik. Contohnya, jika ada seorang pegawai negeri sipil yang dikenai mutasi, jika tidak sesuai, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, kepastian hukum, dan hak. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 19 Januari 1991 tata usaha negara mulai berlaku. Untuk saat ini, peradilan tata usaha negara masih terbatas dan hanya berada di 4 kota, yaitu Makassar, Medan, Jakarta, dan Surabaya. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam menangani suatu masalah yaitu ada 3. Yang pertama relatif, yang kedua absolut, dan ketiga kompetensi relatif, yang dimana relatif yaitu sesuai dengan wilayah hukumnya. Absolut yaitu kewenangan pengadilan suatu perkara menurut objek yang disengketakannya. Dan kompetensi relatif yaitu suatu badan pengadilan yang sesuai dengan batas wilayah. Suatu badan pengadilan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa orang yang berada di wilayah hukumnya. Pada pasal 6 dan pasal 54. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang pertama, daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, PTUN berkedudukan di ibu kota atau provinsi dan wilayah hukumnya mengenai dengan tempat kedudukannya. Suatu pihak dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur mengenai gugatan. Sengketa tun yang diajukan ke pengadilan yang berwenang di daerahnya yang meliputi daerah tergugat. Jadi mengenai subjek tun seseorang atau individu atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tun yaitu sebagai tergugat. Yang menjadi objek adalah persoalan dalam sengketa atau surat keputusan tun yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Dasar hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Pasal 6 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten dan wilayahnya. Pengadilan Tinggi Tun berkedudukan di wilayah ibu kota provinsi. Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Jurisditio Contentiosa dan Jurisditio Voluntaria. Jurisditio Contentiosa yaitu berkewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan untuk memberikan keputusan suatu pengadilan. Yang kedua yaitu Jurisditio Voluntaria yaitu suatu kewenangan untuk memeriksa perkara, bukan mengadili. Bukan mengadili melainkan bersifat administrasi saja. Contohnya seperti pengesahan akta kelahiran. Lebih khususnya, Hakim PTUN meliputi tugas Jurisditio Contentiosa, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tun yang didasarkan adanya sengketa, adanya gugatan dari pihak satu dan lainnya. Asas-asas hukum tata usaha negara menurut Sucipto Raharjo yaitu berpendapat bahwasannya asas hukum yaitu merupakan jantung hukum, yaitu bagian terpenting dalam hukum. Karena yang pertama, bahwasannya asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Yang kedua, bahwasannya adanya asas hukum bukan hanya mengandung nilai-nilai atau tuntutan atas hal ini. Asas hukum tun yaitu asas praduga rahmatik atau asas yang mengandung setiap tindakan pemerintah selalu dianggap benar sampai adanya pembatalan. Dengan adanya asas ini, gugatan tidak menunda melaksanakan KTUN yang digugat. Yang kedua, dan ini diatur berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang kedua, asas keaktifan hakim, yang dimana
Sebelum diadakannya pemeriksaan pokok sengketa, hakim melakukan rapat kemusyawaratan untuk menyatakan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Ini berdasarkan pasal 62 Undang-Undang PTUN dan pemerintahan dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah penggugat dianggap kurang jelas sehingga penggugat perlu untuk melengkapinya. Dalam hal ini pemberkasan ini berdasarkan pasal 63 Undang-Undang PTUN. Alur penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu jalur administratif dan kedua melalui gugatan langsung ke PTUN, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berkaitan dengan alur penyelesaian sengketa, secara administratif berarti tidak semua keputusan TUN itu dapat langsung digugat melalui PTUN. Disyaratkan untuk menggunakan saluran PTUN mengenai hal tersebut. Itu tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatakan bahwa yang pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat, tata usaha negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif. Sengketa TUN tertentu harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, memutuskan dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan tidak digunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.